Wicaksono, tapi gue bisa panggil Adau. Dari ilmu ekonomi angkatan 2022 gitu. Oke, nah sekarang gue mulai dulu ya. BTW mungkin gue disclaimer dulu, gue nggak bakal ngebahas terlalu detail gitu. Kayak kalau misalnya jadi gini, gue bakal bahas yang konsep yang esensialnya, terutamanya untuk yang kurva-kurvanya. Kalau misalnya kamu mau baca materi yang lebih, ya gue udah pernah bikin materi asli sih. Uh, ini gue bisa lihat sini aja. Tapi ini dalam formatnya tulisan ya. Dengan si Adau nanti buka aja DAO gitu kan, buka terus cari yang pertama gitu kan, ngajar DAO, folder ngajar DAO, terus terus cari yang paling mudah tahunnya 2020, 2023, 2024 gitu. Ya itu nanti ada docs gue untuk materi asis yang agak lebih lengkapnya gitu, untuk perintilan-perintilan informasinya gitu. Oke. Nah, jadi untuk kali ini gue bakal ngebahas yang lebih konseptualnya aja, yang kalau misalnya lu belajar gitu udah pasti keluar gitu. Oke. Nah, sekarang gini, uh, untuk materi UAS gitu, materi UAS itu sebenarnya dibagi jadi, pertama adalah open economy, terus ini ada SRAS, AD, dan juga LRAS gitu kan. Nah, terus ada yang namanya Phillips curve gitu kan. Nah, di open economy itu dibagi dua. Ini ada nama basic basic open economy, basic open ekonominya. Dan ya lu bakal belajar basic-basic daripada apa itu yang disebut open economy dan semacamnya. Terus habis itu bakal belajar yang namanya teori open economy gitu, teori open economy. Nah, terus kan kalian bakal belajar SRAS, ADLRAS gitu kan. Sebenarnya sama aja konsepnya kayak demand supply, cuma ini untuk konteks yang menggabungkan semua pelaku pasarnya, jadi tingkat agregat gitu. Makanya disebut sebagai namanya agregat supply dan agregat demand. Tapi untuk agregat supply itu dibagi dua, ada kondisi short run-nya sama ada kondisi long run-nya. Makanya di sini akan ada tiga kurva, SRAS, short run agregat supply, agregat demand, dan long run agregat supply gitu. Nah, terus nanti di sini ada ekstensinya. Nah, gimana suatu policy ini, ada suatu kebijakan itu bisa mempengaruhi si SRAS, AD, dan LRAS gitu. Oke. Nah, terus habis itu belajar yang namanya Phillips curve gitu. Phillips curve. Nah, sebenarnya ada lagi yang terakhir itu ada namanya uh, six debate gitu ya, six debate. Tapi gue ngeliat di soal tahun lalu itu dia nggak keluar sama sekali. Jadi kayak mungkin kalau sempat gue bakal bahas, tapi kalau misalnya nggak sempat gue nggak bakal bahas gitu. Oke. Nah, terus lanjut ya. Nah, jadi gue masuk dulu nih ke open economy gitu kan. Oke, bentar. Ini ada soalnya. Oke, jadi gini. Uh, jadi uh, apa sih, apa yang disebut sebagai namanya open economy gitu? Kenapa suatu negara itu bisa dikatakan dia itu melakukan open economy atau ekonominya terbuka? Nah, suatu negara itu bisa dikatakan ekonominya mengalami keterbukaan ketika dia melakukan namanya interaksi. Oke, interaksi dengan negara lain. Oke, jadi kalau Indonesia melakukan interaksi dengan negara lain, dengan negara Singapura, Malaysia, Thailand, so on, itu maka kita bisa bilang Indonesia ekonominya itu adalah open economy. Nah, pertanyaannya adalah what kind of interaction gitu kan? Interaksinya dalam bentuk apa? Interaksinya itu dalam bentuk dua. Yang pertama kita sebut sebagai namanya interaksi, uh, sorry, ini trade dan juga interaksinya dalam bentuk investment gitu kan? Atau trade ini adalah ngelihat flow of goods. Kalau investment ini dilihat flow of capital. Oke. Okay? Nah, maksudnya apa? Flow of capital sama flow of goods gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia itu ini kan ini melakukan trade atau flow of goods ya. Jadi kan kalau misalnya flow of goods itu kan berarti barang di Indonesia bisa dibawa atau dijual ke negara lain, atau negara lain itu bisa jual barangnya ke Indonesia. Itu namanya flow of goods. Ada perputaran barang antar negara gitu. Nah, berarti kalau perputaran antar barang negara itu kita melihatnya sebagai namanya ekspor dan juga import kan. X itu ekspor dan M itu adalah import. Nah, terus X dikurangi nilai import itu kita sebut sebagai namanya net export. Oke. Okay? Nah, sedangkan investment atau flow of capital itu kita ngelihat bagaimana kapital itu keluar daripada negara Indonesia. Jadi duit dari Indonesia dibawa keluar ke negara lain, atau duit dari negara lain dibawa ke negara kita. Itu disebut sebagai namanya kita ngelihat flow of capital gitu kan. Nah, flow of capital itu dibagi menjadi dua, yang kita sebut sebagai namanya capital outflow, capital outflow, capital outflow, atau ini CO lah ya, buat singkatin aja. Capital outflow dan juga capital inflow gitu kan. Nah, capital outflow berarti duit dari negara kita dan dari negara yang lo analisa itu dibawa keluar ke negara lain. Itu namanya capital outflow karena ada capital out dari negara kita. Sedangkan kalau capital inflow itu adalah
duit dari negara lain itu dibawa ke negara lu gitu. Makanya ada disebut namanya capital inflow atau capital in ke negara lu gitu kan. Nah, capital outflow dikurangi capital inflow itu disebut sebagai namanya NCO, oke? Okay? Dan nilai NX net export itu harus equal dengan net capital outflow gitu, oke? Okay? Nah, terus kenapa ini sebenarnya selalu sama gitu kan? Sebenarnya kenapa ini harus sama gitu? Misalnya consider gini, ini ada ini ada Adao nih ya, ada Adao, terus di sini ada ada Budi gitu ya, ada Budi gitu, tanya Budi deh. Kalau misalnya ini ada Owi gitu ya, oke, ada Ado sama ada Owi gitu kan. Nah, si Ado ini ngejual ke Owi ini mobil mobil senilai 1 M gitu kan, senilai 1 M. Nah, berarti kalau misalnya, oh sorry, Ado ini orang Indonesia dan Owi ini orang US ya, oke. Dan BTW kalau di open economy selalu set POV kita siapa ya, jadi kayak domestik, negara domestiknya itu siapa gitu. Misalnya gini, kita set POV-nya itu domestiknya itu adalah Indonesia gitu. Oke. Nah, berarti kita fokus ngeanalisa kondisi si negara Ado ini gitu. Oke. Nah, jadi si Ado ini ngejual mobil ke si Owi, orang negara Amerika, ke Amerika 1 miliar harganya. Nah, berarti kan ini transaksinya dicatat sebagai namanya apa? Ekspor kan? Ekspor. Oke. Berarti ekspornya itu senilai 1 M. Oke. Nah, pertanyaan adalah ini kan si Ado udah ngirim mobil ke si Owi. Nah, berarti orangnya si Owi bayar dong ke gue ya kan. Berarti si Owi ini bayar ke Ado senilai 1 M juga kan. Nah, pertanyaan adalah dibayarnya menggunakan rupiah atau dibayarnya menggunakan dolar gitu kan. Nah, kalau misalnya bayarnya menggunakan USD gitu kan, berarti USD ini dicatat sebagai apa gitu kan. Kita harus lihat nih. Jadi gini, USD itu kan adalah mata uang kan, mata uang foreign kan, foreign. Karena ini adalah mata uang Amerika. Mata uang Amerika kan bukan domestik kan, karena domestik sini kan kita analisanya adalah Indonesia. Berarti mata uang selain rupiah itu adalah mata uang foreign, oke? Okay? Nah, mata uang foreign itu masuknya ke dalam aset, oke? Okay? Aset foreign. Oke. Okay? Nah, jadi gini, sebelum gue masuk ini, gue tulis dulu sini ya. Jadi gini, capital outflow itu samanya ada capital inflow itu bakal naik, atau ini capital outflow bakal turun, sama capital inflow itu bakal turun gitu. Atau ini tandanya positif, ini tandanya negatif, ini tandanya positif, ini tandanya negatif. Oke, jadi capital outflow itu bakal naik kalau misalnya domestik domestik itu buy or hold foreign asset, foreign asset. Oke, terus ini domestik. Sedangkan sorry ini dulu deh. Kalau misalnya capital outflow bakal naik kalau domestik orang di domestik atau ada itu beli atau hold foreign asset. Sedangkan untuk capital inflow itu bakal naik kalau misalnya range orang luar negeri itu buy, sorry, ya benar, buy or hold domestic asset. Oke, domestic asset. Nah, terus kalau misalnya capital outflow itu bakal turun kalau misalnya domestik itu sell or buang gitu ya, ngebuang foreign asset. Foreign asset. Nah, sebaliknya capital inflow itu bakal turun atau tandanya negatif kalau misalnya foreign itu dia sell or ngebuang ngebuang domestic asset. Oke, domestic asset. Nah, saya lihat nih. Ini berarti artinya apa? 1 miliarnya itu si Owi ngasih duit 1 miliar ke gua kan? Atau artinya adalah gua itu megang 1 miliar USD kan? Nah, artinya 1 miliar USD ini itu kan adalah aset foreign kan? Berarti gua ngehold aset foreign kan? Nah, berarti kalau misalnya gua ngehold aset foreign, berarti gua masuknya kemana? Gua orang domestik, gua ngehold foreign asset. Berarti kan yang ini kan? Nah, capital outflow-nya itu tandanya positif atau capital outflow-nya itu naik. Jadi capital outflow itu naik senilai 1 M. Oke. Nah, terus tadi kan gue punya persamaan NX sama dengan NCO kan. Terus dengan NCO ini X dikurangin sama dengan CO dikurangin CI gitu. Nah, berarti kalau misalnya M-nya nggak ada gitu kan. Kalau M-nya nggak oke, kalau M-nya nggak ada berarti misalnya nih gue set 0, C set 0 ya, karena dia nggak ada CI kan. Di sini nggak ada CI misalnya. Berarti tinggal X sama dengan CO kan. Tadi X 1 M, 1 M, ini juga 1 M. Berarti terbit nih. Dan NCO itu bakal nilainya sama. 1 M sama dengan 1 M gitu. Oke. Nah, pokoknya ini sih. Lihat, ini udah gue, bukan gue summary sih. Kayak gue bikin cheat code-nya lah. Buat nunjukin persamaan NX sama dengan NCO-nya tuh pasti akan hold selalu sama nilainya gitu. Oke.
Uh, terus sekarang gue gini. Uh, nah tadi kan lu melakukan perdagangan kan, perdagangan jual beli mobil kan. Dia bisa trade atau bisa melakukan investment kan. Nah tapi pertanyaan adalah, kalau misalnya lu trade, berarti kan lu harus ngelihat nilai tukar kan, karena lu kan orang Indonesia transaksi menggunakan rupiah, orang Amerika transaksi menggunakan USD kan, jadi kayak harus ada yang menjembatannya, itu kita sebut sebagai namanya nilai tukar gitu kan, exchange rate. Nah exchange rate itu dibagi dua, bagi tiga sebenarnya. Exchange rate itu dibagi tiga. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai namanya nominal exchange rate. Oke, yang kedua adalah kita sebut sebagai namanya real exchange rate, dan yang ketiga itu adalah yang kita sebut sebagai namanya exchange rate parity. Exchange rate parity. Oke. Nominal exchange rate itu apa? Nominal exchange rate itu adalah exchange rate ketika dinyatakan dalam bentuk mata uang gitu. Misalnya 16.000 rupiah per $1 gitu. $1. Nah, ini kita sebut sebagai namanya nominal exchange rate. Nah, tapi penamaannya ya, hati-hati di sini. Penamaannya adalah dia pasti kalau di Mankyu, selalu gini. Foreign per domestic. Oke. Jadi kalau misalnya lu nulisnya kayak gini, 16.000 rupiah per $1, itu berarti lu sedang menganalisa ekonomi Amerika. POV-nya, domestiknya itu adalah si Amerika. Oke? Nah, gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya lu mau ini kan lu udah punya, misalnya lu punya gini, 16.000 per $1. Gimana caranya lu bisa ngubah jadi dolar per rupiah gitu. Nah, caranya adalah tinggal lu bagi aja. 1 per 16.000. Nah, 1 per 16.000 ini nilainya jadi 1 per 16.000 dolar per $1. Gitu. Oke? Itu adalah cara mengubah bentuk nilai tukar. Oke. Nah, terus ada yang kedua nih, real exchange rate. Real exchange rate itu apa? Real exchange rate itu adalah dia satuannya bukan mata uang. Kalau di nominal satuannya mata uang, kalau di real exchange rate ini satuannya barang. Jadi kayak misalnya gini, satu satu babi US gitu kan, satu babi US itu bisa ngebeli 3 babi Indo gitu. Oke. Ini kan babi US sama babi Indo itu kan sama-sama babi gitu kan. Sama-sama barang gitu kan. Nah, kalau di relation rate itu notasinya satu babi US sama dengan 3 babi Indo gitu. Atau kalau mau di dalam bentuk kayak gini nih, kalau mau dalam bentuk kayak gini bisa juga. Tergantung lu mau ngesetnya siapa nih, domestiknya Indo atau domestiknya US. Misalnya domestiknya US aja lah ya. Berarti kalau domestiknya US, ingat ya selalu bentuknya foreign per domestic gitu kan. Foreign per domestic. Berarti dia adalah 3 babi Indo per 1 babi US gitu. Oke. Karena domestiknya adalah US gitu. Berarti kalau domestiknya US berarti 3 babi Indo per 1 babi US, dan selalu di belakang per itu nilainya 1 ya. Oke. Nah, terus sebenarnya RER ini dia punya rumus. RER-nya punya rumus. RER ini rumusnya adalah nominal exchange rate dikali dengan P dibagi dengan P star. Oke. Di mana P ini adalah domestic price. Sedangkan P star ini adalah foreign price. Foreign price gitu. Oke, dan nilai ini adalah nilai si nominal exchange rate-nya. Oke, bentar. Oke, maaf. Next time gue nggak pakai babi. Oke, bentar. Bentar ya, gue cek dulu. Gue takut lupa rumusnya. Salah, sorry, bentar ya. Oh iya benar, oke. Sip. Oke, lanjut. Terus ada yang kita sebut sebagai namanya exchange rate parity nih. Exchange rate parity itu apa? Exchange rate parity adalah nilai exchange rate ketika purchasing power parity itu terjadi gitu. Oke, jadi exchange rate parity itu adalah exchange rate ketika purchasing power parity itu terjadi ya. Nah, mungkin gue jelasin di slide baru coba ya. Misalnya gini, kan tadi gue bilang bahwasanya exchange rate parity itu adalah exchange rate ketika purchasing power parity terjadi kan. Pertanyaannya adalah purchasing power parity itu apa gitu kan. Purchasing power parity atau PPP itu adalah kondisi di mana misalnya gue punya $1 gitu ya. Misalnya gue punya $1. Kalau gue datang ke US, gue bisa beli satu 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 apa ya? Satu McD gitu kan, satu McD. Kalau misalnya gue $1 ini gue bawa ke Indo gitu kan, gue juga bisa beli satu McD juga gitu. Oke? Nah, jadi nilai $1 gue ini mempunyai purchasing power yang sama-sama bisa beli satu McD di dua negara yang berbeda gitu. Itu yang kita sebut sebagai namanya kondisi purchasing power parity. Nah, kenapa gue bisa punya $1 ini kalau gue bawa ke US sama ke bawa ke Indo sama-sama bisa beli satu McD? Itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, kenapa purchasing power itu bisa terjadi? Itu terjadi karena ada yang namanya adanya namanya law of one price. Law of one price. Atau
hukum satu harga. Jadi harga di semua negara itu harganya sama. Nah makanya kalau misalnya lo notice di sini, kalau misalnya gue di US beli satu McD, kalau di US gue punya $1 bisa dapat satu McD, di Indo juga punya punya $1 bisa satu McD. Artinya apa? McD di US itu harganya adalah sebesar $1 kan? Sedangkan harga di Indo itu juga nilai harganya sama dengan $1. Oke? Nah, purchasing power parity terjadi kalau adanya namanya kalau terjadi kalau ada law of price atau loop. Oke? Loop ini terjadi kalau ada yang namanya arbitrage. Arbitrage itu apa? Arbitrage itu adalah simpelnya adalah misalnya gue punya misalnya gini. Nah, misalnya yang di sini ada di Jakarta gitu ya. Di Jakarta, terus di sini ada Depok gitu kan. Terus ini ada ini quantity, price gitu kan. Set, set, ini ada supply, ini ada demand. Karena di sini harganya berapa ya? Harganya adalah uh, misalnya di sini apa ya? Ini misalnya harga satunya 1 juta gitu ya, 1 juta. Terus habis itu sini gue punya di set, sorry, uh, sorry, ini masih set, set, gitu. Nah sini gue punya harga 2 juta gitu kan. Oke. Nah misalnya gini, ini ada Aras gitu ya, ada Aras. Ada Aras. Aras ini adalah orang di Jakarta. Dia ngelihat gitu. Ini ada harga harga apa ya? Harga golok gitu ya. Harga golok di sini. Harga golok Jakarta, ada golok di Depok gitu kan. Nah, Aras nih ngeliat nih. Wah, harga golok di Jakarta sama harga golok di Depok nih beda nih gitu kan. Nah, terus berarti kan kalau misalnya secara kalau orang pebisnis kan berarti ngeliatnya gini kan. Kalau ada harga di Jakarta 1 juta, harga di Depok 2 juta. Berarti kan bisa dong kalau misalnya gue beli di Jakarta, si Aras ini beli di Jakarta, terus sama Aras jual di Depok, ya kan? Nah, kalau kayak gitu, berarti kan jadi kayak gini. Kalau misalnya Aras beli golok di Jakarta, berarti kan demand golok Jakarta nambah dong. Berarti naik nih, set, geser ke sini, gitu kan. Nah, terus karena Aras beli golok di Jakarta, terus dijualin ke Depok, berarti kan supply di Depok bertambah kan? Berarti supply-nya geser ke kanan kan? Nah, di sini, set, sini juga set, keseimbangan di sini nih, sama misalnya 1,5 juta. Nah, karena ada orang-orang semacam Aras yang membeli barang di tempat murah, dijual di tempat mahal, atau melakukan arbitrage, nah itu terciptalah satu harga yang sama-sama 1,5 juta di dua negara yang di dua kota yang berbeda, atau bisa di konteks yang lebih luas di dua negara yang berbeda, gitu. Oke, jadi purchasing power price itu terjadi karena adanya law of one price. Law of one price itu terjadi karena ada yang namanya arbitrage. Oke, nah, tapi purchasing power parity (PPPP) ini ada limitasinya, limitasi. Bahwasanya yang pertama adalah limitasi dari PPP. Kenapa PPP itu nggak mungkin terjadi gitu? Kenapa purchasing power parity itu nggak mungkin terjadi di dunia nyata atau limitasi daripada PPP? Itu adalah yang pertama, nggak semua barang tuh bisa didagangin. Nggak semua barang bisa didagangin, diperjualbelikan ya, diperjualbelikan antar negara. Nah, coba lu bayangin, ini kan masih wacana golok gitu, lu gampang lah mindahin Jakarta, golok di Jakarta, lu beli Jakarta, lu jual di Depok gitu. Coba lu bayangin kalau misalnya lu beli apa ya, misalnya beli nasi Padang gitu, beli nasi Padang, uh, beli nasi Padang nih, misalnya apa yang gampang basi ya. Misalnya lu jual makanan kue basah gitu ya, lu beli kue basah di Indonesia, terus lu bawa kue basahnya itu ke Amerika gitu kan. Tapi ya kalau lu bawa ke Amerika, nah selama lu bawa kue basahnya dari Indonesia ke Amerika kan basi kan. Nah makanya nggak bisa diperdagangin tuh kue basah antar negara gitu. Nah itu adalah limitasi pertama daripada purchasing power parity. Nggak semua barang bisa diperdagangkan gitu. Oke. Nah yang kedua adalah nggak semua barang itu perfect substitute. Nggak semua barang itu perfect substitute. Substitute. Oke. Nah, bisa jadi golok di Jakarta ini dia punya karakteristik yang berbeda dengan golok yang di Depok. Jadi kayak orang tuh tetap lebih, misal pun harganya golok di Depok ini lebih mahal, orang tetap prefer beli golok golok Depok karena golok Depok ini punya suatu hal yang nggak dimiliki sama golok Jakarta gitu. Nah, itu salah satu alasan yang membuat PPP itu nggak terjadi di dunia nyata. Oke, jadi limitasi yang pertama adalah nggak semua barang itu bisa diperdagangkan antar negara atau antar kota. Yang kedua adalah nggak semua barang itu perfect substitusi gitu. Oke, nah terus tadi kan gue bilang ada exchange parity kan, exchange rate yang ketika purchasing power parity itu terjadi gitu. Nah, misalnya gimana bentukannya gitu kan? Nah, sekarang gini, misalnya gue punya $1 ya, $1. Nah, $1 ini kalau misalnya gue punya bawa di US sama bawa di Indo gitu kan, Indo. Nah,
uh, tadi kan purchasing power parity adalah uh, purchasing power di kedua negara itu sama ya, oke? Berarti purchasing power di US sama purchasing power di Indonesia itu sama, oke? Berarti purchasing power di US itu adalah 1 per P gitu misalnya, oke? Sementara purchasing power di Indonesia itu adalah 1 per P star, oke? Nah, terus berarti gini, sorry. Ini dolar kan, berarti dia POV domestiknya. POV domestiknya itu adalah si US, oke? Nah, berarti gini, berarti ini P ini adalah harga domestik, sedangkan P star ini adalah harga foreign, oke? Nah, terus kalau misalnya 1 dolar ini dipakai ke US kan udah bisa dalam bentuk dolar ya. Tapi kalau misalnya 1 dolar ini belum dibawa ke Indonesia, harus lu convert sama exchange rate-nya kan, nominal exchange rate-nya. Maka di sini kita kita kali dengan nominal exchange rate-nya. Oke? Nah, terus tinggal kita gabungin aja. Kan purchasing power parity, purchasing power-nya harus sama. Berarti purchasing power di US itu harusnya equal dengan purchasing power di Indonesia gitu kan. Nah, berarti purchasing power di US itu adalah 1 per P, purchasing power di Indonesia adalah sama dengan 1 per P star dikali dengan E. Oke. Nah, maka si P star-nya ini gue bawa ke kiri, maka jadi P star per P sama dengan nominal exchange rate-nya. Nah, berarti exchange rate ketika purchasing power parity terjadi itu adalah uh, rasio antara harga di kedua negara gitu. Berarti ini E sama dengan P star per P atau nominal exchange rate ketika purchasing power parity itu terjadi itu adalah harga foreign dibagi dengan harga domestik gitu. Oke, begitu. Jadi ini adalah kondisi ketika exchange rate parity ya. Exchange rate parity. Oke. Nah, terus sekarang kita masuk ke dalam kurvanya nih, kurvanya. Nah, gini. Sekarang kalau misalnya di open economy lu punya 3 kurva nih. Yang pertama adalah market for loanable funds, terus net capital outflow, sama yang terakhir adalah ini uh, foreign foreign currency market (FCM). Foreign currency market. Oke. Okay? Nah, terus supply di loanable funds itu adalah nilainya sebanyak national savings. Oke. Okay? Terus demand untuk loanable funds-nya itu adalah I ditambah dengan NCO. Oke, ini adalah kurva NCO yang ini. Terus ini supply domestic currency-nya. Ini adalah SDC ya, sorry. Ini S domestic currency. Itu adalah turunan daripada keseimbangan yang di sini. Itu menghasilkan supply domestic currency. Terus ini demand domestic currency-nya itu sama dengan nilai daripada net exportnya. Oke. Nah, terus gini. Ini kan ya, kalau udah punya persamaan nih. Supply-nya sama dengan national saving, demand-nya adalah I plus NCO. Oke, terus lu punya kurva NCO di sini, terus ini punya kurva untuk di foreign currency market, di mana supply daripada domestic currency atau kurva supply-nya itu adalah hasil derivasi keseimbangan di sini, sedangkan demand untuk domestic currency-nya ini itu adalah sama dengan nilai net exportnya. Oke, itu adalah basic idea-nya. Sekarang kita ngeliat nih kasusnya gimana. Nah, misalnya pemerintah mau menurunkan budget defisitnya gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya pemerintah mau menurunkan budget defisit itu kan hubungannya untuk kurva ini sama ini itu kemana? Nggak mungkin budget defisit itu mempengaruhi nilai net export kan? Nggak mungkin kan? Nggak ada hubungannya tuh budget defisit pemerintah melakukan belanja terus hubungannya ke net export sini. Berarti kurva demand di domestic currency di foreign currency market ini nggak pengaruh, oke? Okay? Nah, terus kurva NCO itu juga nggak berubah kan? Nggak mungkin government menurunkan budget defisitnya, tiba-tiba kurva NCO-nya itu geser ke kanan, geser ke kiri. Oke, kan NCO itu adalah net capital outflow, kapitalnya berubah atau enggak gitu. Ada outflow, capital outflow atau capital inflow-nya berubah atau enggak? Kan nggak ada hubungannya kan. Nah, sekarang berarti flatnya adalah di sini gitu kan. Tadi lu punya kurva supply-nya itu adalah national savings, terus demand-nya itu adalah I plus NCO gitu kan. Nah, pertanyaan adalah apakah kalau misalnya pemerintah menurunkan budget defisitnya, itu mempengaruhi investasi? Enggak kan? Apakah kalau misalnya pemerintah nurunin budget defisitnya itu mempengaruhi NCO? Enggak kan? Tadi di sini kan juga nggak mempengaruhi gitu kan? Nah, maka hubungannya itu adalah kenanya di si national savings-nya. Kalau misalnya lo masih ingat, national savings itu adalah private saving ditambah dari public savings. Atau private saving itu adalah C min C min T, public savings itu adalah T min G. Oke? Nah, berarti kalau misalnya pemerintah nurunin budget defisitnya gitu kan, atau pemerintah itu nurunin government spendingnya, berarti kan G-nya turun nih. G-nya turun, otomatis T-min G-nya itu mengalami, sorry, bentar. Kenapa supaya bisa gitu ya?
Budget defisit. Oh, sorry, ini bukan reduce, maaf. Eh, dia increase ya. Increase. Oke, jadi kalau misalnya pemerintah increase budget defisitnya, berarti kan G-nya naik kan? G-nya naik. Berarti kalau G-nya naik, otomatis si T min G-nya itu bakal turun kan? Karena G-nya naik, berarti T dikurangi G yang naik, T min G-nya turun. Maka public saving kan turun. Public saving turun, national saving turun. Berarti kalau national saving turun, berarti kurva supply-nya itu geser ke kiri kan? Kurvanya supply G-nya geser ke kiri dari A ke B gitu kan? Menciptakan equilibrium baru R-nya di sini. R ini lu tarik ke kanan, ke kurva NCO-nya, lu turunin ke bawah, lu dapat kurva supply domestic currency. Oke, berarti nah sekarang lihat di FTM-nya. Dari sini bikin equilibrium baru di sini kan. Esterat yang mengalami kenaikan. Berarti ketika pemerintah itu naikin budget defisitnya itu menyebabkan nilai daripada CR-nya mengalami kenaikan dan juga RER-nya itu mengalami kenaikan. Oke. Ini adalah kesimpulannya gitu. Oke, tapi bisa lebih jauh gini kan. Ketika RR-nya itu mengalami kenaikan, RR mengalami kenaikan, ini kan berarti kalau exchange rate kita naik atau exchange rate kita, oh sorry, maaf, lupa jelasin ya. Ketika exchange rate itu naik, itu kita sebut sebagai namanya apresiasi. Apresiasi. Ketika exchange rate kita itu turun, kita sebut sebagai namanya depresiasi. Oke. Berarti ketika exchange rate kita naik nih, exchange rate kita naik atau exchange rate kita terapresiasi, otomatis barang kita itu sekarang lebih mahal. Barang kita lebih mahal. Oke, barang ke domestik kita lebih mahal, menyebabkan orang tidak mau membeli orang luar negeri nggak mau membeli barang kita kan. Maka kalau misalnya ekspor kita mengalami apresiasi, ekspornya kita turun. Oke, ketika ekspor kita turun, itu menyebabkan nilai NX-nya itu mengalami penurunan. Karena kan NX adalah X dikurangi M. Berarti kalau X-nya turun, NX. X-nya ketika X turun, X-nya turun dikurangi dengan nilai M, berarti nilainya turun kan. Berarti NX-nya turun. NX itu yang kita sebut sebagai namanya trade balance. Oke. NX itu kita sebut sebagai namanya trade balance. Maka ketika trade balance-nya itu turun atau sampai negatif, itu kita sebut sebagai namanya deficit trade balance. Oke. Jadi ketika G-nya itu budget budget defisitnya ditingkatkan atau pemerintah mengalami budget defisit, itu akan menyebabkan trade balance kita mengalami defisit. Nah, ini budget budget defisit menyebabkan trade balance defisit, trade balance defisit. Nah, ini yang kita sebut sebagai namanya twin deficit gitu. Nah, lanjut. Nah, terusnya trade policy ya. Sekarang kita trade policy itu gini. Sekarang kita bahas trade policy. Trade policy itu adalah tujuannya mau naikin ekspor dan atau nurunin importnya. Oke, menggunakan apa? Toolsnya ada banyak. Ada kuota, tarif, ekspor subsidi, atau TKDN gitu. Tingkat komponen dalam negeri atau lokal konten. Oke, nah suppose misalnya gini. Misal misalnya pemerintah Indo gitu, dia nerapin kuota import. Kuota import. Oke, dia ngerestriksi import itu masuk ke negara Indonesia. Oke. Nah, berarti kalau pemerintah melimitasi ekspor, limitasi barang luar negeri atau import masuk ke Indonesia, berarti kan nilai X turun kan? Karena di kuota yang bisa masuk lebih sedikit sekarang. Oke, berarti kalau M turun, nilai NX-nya itu mengalami penurunan, mengalami kenaikan kan? Karena kan ya NX itu adalah X kurangi M. Berarti kalau ini turun, X min M-nya itu mengalami kenaikan. Oke. Nah, NX naik. Tadi yang NX naik nih. NX naik itu pengaruhnya ke kurva sini atau sini gitu kan. Tadi supply sama dengan national savings gitu kan, net savings. Demand itu sama dengan I plus NCO. Nah, terus NCO sama dengan NCO, supply domestic currency derivasi daripada keseimbangan di sini. Nah, berarti yang karena adalah di demand domestic currency-nya. Karena demand domestic currency itu sama dengan nilai NX. Oke, berarti kalau NX-nya naik, berarti demand yang itu geser ke kanan. Menciptakan apa? Menciptakan exchange rate-nya itu mengalami kenaikan atau mengalami apresiasi. Berarti exchange rate-nya itu terapresiasi. Oke. Nah, tapi dari kondisi A dari kondisi B ini nih, dari sini ke sini itu kita sebut sebagai namanya short run condition ya. Oke. Nah, nanti ketika exchange rate-nya ini apresiasi, berarti kan barang kita jadi lebih mahal nih. Karena exchange rate kita naik nih, rupiah menguat, berarti kan barang kita jadi lebih mahal, maka
X-nya itu nanti mengalami penurunan. X mengalami penurunan, NX mengalami penurunan. Berarti kalau NX turun lagi, berarti dia balik lagi kan kondisi awalnya. Dari D2 kembali ke D1 atau dari kondisi B kembali ke kondisi A. Nah, di kondisi A kembali dari kondisi dari kembali dari B, sorry, kondisi kembali uh, dari B ke A itu kita sebut sebagai namanya long run condition. Oke. Jadi dari A ke B ini short run-nya, tapi di jangka panjang balik ke A ini kita sebut sebagai namanya long run condition ya, gitu. Oke. Nah, terus gimana kalau misalnya terjadi political instability gitu? Nah, kalau misalnya terjadi political instability, lu gini, kalau misalnya Indonesia nih gonjang-ganjing gitu kan, kalau misalnya Indonesia nih gonjang-ganjing, lu punya duit misalnya 1 triliun gitu kan, nah, lu merasa lebih safe untuk nyimpen duit lu di Indonesia atau lu bawa kabur dari Indonesia gitu kalau misalnya lu punya duit 1 triliun gitu terus kondisi politik di Indonesia tuh nggak stabil. Oh, jelas lu bakal bawa duit lu kabur dari Indonesia ke luar negeri gitu kan. Nah, otomatis kalau misalnya lu bawa kabur duit lu, itu kan berarti lu melakukan namanya capital outflow kan. Karena lu membawa duit lu kabur ke luar negeri. Berarti kan ada capital out dari negara lu, dari Indonesia kan. Makanya ada capital outflow. Ketika capital outflow-nya naik, otomatis apa? Yang tadi kan NCO, itu adalah capital outflow dikurangi capital inflow. Berarti kalau ini naik, capital outflow dikurangi capital inflow-nya naik kan? Atau NCO-nya juga naikkan. Berarti kalau NCO naik, nah kurva mana yang NCO, kurva mana yang ada NCO-nya gitu kan? Supply ini adalah tadi savings, demand itu adalah I plus NCO gitu kan? Terus ini NCO, ini kurva NCO, terus ini adalah sama dengan nilai net export kan? Nah, berarti yang kurva NCO yang kena itu adalah kurva demand ini kan? Nah, ini juga kena juga nih, sama-sama ada NCO-nya. Berarti kalau NCO-nya naik, kurva demand-nya naik ke kanan, kurva NCO-nya juga geser ke kanan. Oke, menyebabkan R-nya naik. Oke, jadi kalau misalnya NCO naik nih, NCO naik, berarti satu, R-nya naik. Oke, terus karena lu ada keseimbangan baru di sini, berarti kan lu harus tarik nih. Set, ketemu kurva yang baru sini, terus lu turunin lagi buat dapat kurva supply domestic currency-nya kan. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, dapat keseimbangan dari sini ke sini kan. Maka SRAT-nya kita mengalami penurunan. SRAT kita mengalami penurunan. Jadi NCO naik atau terjadinya political instability menyebabkan NCO naik, itu akan menciptakan nilai R-nya naik dan juga SRAT kita mengalami penurunan. Gitu. Oke. BTW kalau ada mau nanya, tolong disela aja ya, soalnya gue nggak bisa lihat chat kalian. Oke, terus lanjut. Nah, mau nanya Kita Kak, balik lagi. tadi Oh, apa? kalau Kak maaf ganggu, mau nanya lagi Kak, itu Uh-uh. politik instabilitas kenapa bisa menaikkan capital outflow Kak? Ya tadi kan gini, kalau misalnya di Indonesia nih ya, di Indonesia politiknya jelek nih, politiknya jelek. Lu imagine aja lah, misalnya kondisi 98, 1998 terjadi gitu. Nah, lu udah hidup nih, lu udah hidup di kondisi 1998. Terus lu punya duit 10 triliun deh, gitu. Lu punya duit 10 triliun. Lu merasa ketika di kondisi 1998 ini, lebih safe lu nyimpen duit lu stay di Indonesia, atau duitnya ini lu bawa kabur ke luar negeri. Kalau luar negeri Pak. Ke luar negeri kan, berarti kalau misalnya duit dari Indonesia dibawa ke luar negeri sama lu nih, berarti kan duit kapitalnya, kapital di Indonesia, itu terjadi out, keluar daripada negara Indonesia kan. Makanya terjadi capital outflow. Sampai sini paham? Paham Kak? Nah, berarti kan kalau misalnya ada capital outflow, otomatis kalau misalnya capital inflow-nya nggak berubah ya, kalau capital inflow-nya nggak berubah, berarti kan CO-nya naik. Berarti CO-nya naik, CI-nya nggak berubah, berarti kan CO dikurangi CI-nya mengalami kenaikan. Berarti net capital outflow-nya itu mengalami kenaikan. Gitu. Oke? Okay? Clear? Ada pertanyaan lagi? Ya Kak. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kita balik ke soal. Nah, sekarang gini. Lihat di sini. Untuk yang poin A dulu ya. Poin A dulu nih. Mikronesia adalah sebuah negara mikroekonomi terbuka kecil gitu kan. Berikut adalah data lagi. Gue punya PDB atau nilai Y ya. Nilai Y itu adalah 7.400 gitu kan. Nah, terus habis itu punya konsumsi C itu sama dengan nilainya 4.550. Terus lu punya pengelolaan pemerintah Y sama dengan 1.200 gitu kan. Nah, terus lu punya ekspor neto. Ekspor neto itu adalah NX. Oke. Ekspor neto bahasa Inggrisnya kan net export gitu kan. Jadi di bahasa net ekspor di bahasa Indonesia kan ekspor neto nilainya adalah minus 750 dolar. Oke. Nah, terus yang pertama lu ditanya nih, berdasarkan data tersebut hitunglah nilai investasi, lu tanya I-nya berapa, terus tabungan nasional, national savings-nya itu berapa,
terus ditanya sama nilai NCO-nya. Oke. Nah, menurut lo paling gampang itu nyari nilai I dulu, national savings dulu, atau NCO? Jelas yang paling gampang adalah nyari nilai NCO dong. Ya nggak? Karena apa? Karena NCO itu sama dengan nilai NX kan. Ya nggak? Nilai NX ada di sini. Berarti nilai NCO itu sama dengan minus $750 gitu. Oke? Nah, terus sekarang tinggal lu nyari nih. Nilai investmentnya berapa, nilai national savings-nya berapa. Gitu, oke? Nah, terus kan gini. Uh, bentar, ini enakan adik idul atau NCO dulu ya? Bentar ya. Cuma bisa nilai investasi. Oke, jadi gini. Sekarang jadi kita gampang nyari nilai I-nya. Kenapa paling gampang nyari nilai I-nya dulu? Karena ingat, lu kan punya sama dengan C plus I plus I yang nah informasi I-nya udah tahu belum? Udah tahu kan 7.400. C-nya udah tahu belum? Udah tahu 4.050. I-nya udah tahu belum? Belum kan, ini karena lu cari kan. I-nya udah tahu belum? Dia udah tahu. N-nya udah tahu? Udah tahu. Nah, 710. Oke, berarti tinggal lu hitung aja nih. 700 sama dengan ini lu jumlahin nih sama ini berarti kan berapa nih? 1.440, 450, terus 450 berarti 3.800, 3.800, 3.000, 4.000, 4.000, 5.000 kan? Berarti adalah 5.000 ditambah dengan I kan? Oke. Nah ya udah berarti 5 ribunya gue bawa ke kiri. Berarti 7.400 dikurangi 5.000 hasilnya 2.400 sama dengan nilai I-nya. Oke, berarti dapat nih I sama dengan nilainya 2.400. Sekarang tinggal lu cari nilai national savings-nya berapa. Nah, national savings tadi kan apa? National savings sorry ini. Ini kan kita di sini kan. Nah, di kurva ini tadi lu bisa lu dapetin apa? Nilai supply itu harus sama dengan nilai demand kan? Atau nilai supply itu adalah national savings, berarti kan national savings itu nilainya harus sama dengan nilai I ditambah dengan NCO. Gitu. Karena national saving itu adalah nilai supply-nya, sedangkan I plus NCO itu adalah demand-nya. Dan supply harus sama dengan nilai demand kan. Makanya national savings itu equals dengan I plus NCO. Oke? Berarti balik lagi. Berarti nilai national savings itu sama dengan I plus NCO. Oke? Maka national savings itu adalah nilainya sebanyak I-nya berapa tadi? 2.400. NCO-nya adalah minus 750, minus 750 gitu kan. Maka savings-nya itu adalah sebanyak 2.400, 2.400 kurang 750, berarti berapa? 1.250, 1.250, 1.650, 1.650 gitu. Oke, sampai sini pertanyaan? Nggak ada, kedua lanjut ya. Oke, yang B, yang A1 udah nih. Terus sekarang kita A2 nih. Kita A2. A2, oke. Kali adalah seorang turis dari Mikronesia yang sedang berlibur di negara Mikronesia. Saat liburan, Kali membeli sebuah topi vintage di Mikronesia 45. Oke, jadi P, P di Makronesia, sorry, P di Makronesia, P makro ya, PMA itu nilainya sebanyak 45 Makronesia dolar gitu kan. Oke. Terus topi yang sama di Mikronesia harganya di PMI berarti harganya adalah 39,9 Mikronesia dolar. Oke. Nah, terus nilai tukarnya yang saat ini yang berlaku itu adalah uh, 1 dolar Mikronesia gitu kan. Sorry, $1 Mikronesia itu sama dengan 1,12 Makronesia dolar. Oke, menurut Anda harga topi tersebut lebih murah di negara yang mana gitu kan? Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, lu harus ngebawa salah satu nih. Either si Makronesia dibawa ke harga Mikronesia dolar atau Mikronesianya dibawa ke Makronesia dolarnya. Biar lu bisa biar sama-sama comparable gitu. Berarti kalau misalnya ini dibawa ke sini, berarti kan lu bisa bandingin nih. Nanti nilai ini berapa, lu compare sama di sini. Oke. Tapi sebaliknya kalau misalnya lu bawa ini jadi nilai Makronesia nih, ini dibawa ke Makronesia, berarti lu bisa ngebandingin nilai ini dan nilai ini gitu. Oke, tergantung lu mau bawanya kemana. Nah, kalau misalnya kayak gini, gue ngambil yang paling gampang aja caranya, caranya bukan caranya sih, buat ngitung lebih gampang aja. Ini kan 1 Mikronesia sama dengan 112 Makronesia kan. Berarti gue bawa lebih gampang gue melakukan perkalian daripada pembagian, tapi sebenarnya sama aja sih.
Kalau misalnya lo dapet kalkulator kan sama enak ya. Jadi gini aja deh, gue pakai si nilai Mikronesianya, gue bawa ke Makronesianya. Karena ini $1 sama dengan 1,12, jadi tinggal gue kali aja. 39,99 Mikronesia dolar gue kali dengan 1,12 Makronesia gitu kan. Nah, maka ini 399,9 dikali 1,12 nilainya adalah, bentar ya. Aduh, pegang keras. Berarti ini adalah, bentar ya. 399 kali 1,12 itu adalah 4478. 4478 Makronesia dolar. Karena gue udah nggak bawa nilai Mikronesia gue ini 399 Mikronesianya, gue bawa ke dalam bentuk satuan Makronesia dolar. Oke, dapat hasilnya adalah 44,78. Nah, maka nilai ini itu setara dengan 44,788. Oke, Makronesia. Makronesia dolar. Nah, 44,788 sama 45 itu gedean mana? Gedean 45 kan? Berarti harga di Makronesia itu lebih mahal dibandingkan harga di Mikronesia gitu. Oke. Oh ya, lebih murah, berarti yang lebih murah adalah harga di Mikronesia. Oke. Nah, terus yang B nih. Yang B, Venezuela adalah salah satu negara yang mengalami masalah ekonomi paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Krisis ekonomi berkepanjangan yang diperparah kestabilan politik dan menekan harga energi telah melemahkan mata uang dan sistem perbankan negara tersebut. Banyak warga negara Venezuela memilih untuk memindahkan uang mereka ke negara Amerika Latin dan negara yang lain yang lebih aman, mengakibatkan pelarian modal kapital yang signifikan. Sebagai seorang ekonom, lalu disuruh bikin gimana caranya krisis tersebut ini mempengaruhi nilai tukar, NCO, loanable funds. Oke, kalau misalnya itu tinggal pakai kurva si ini kan kasusnya apa? Kasus ini kan adalah kasus uh, orang-orang pada bawa duitnya kabur kan, atau NCO-nya naik kan. Ini adalah kasus ketika NCO-nya naik. Berarti kalau NCO-nya naik, lo pakai kasus grafik yang ini kan, pakai grafik yang ini, grafik yang political instability, karena ini sama-sama menunjukkan nilai NCO-nya mengalami kenaikan. Tadi kasus yang di Venezuela itu, dia juga NCO-nya mengalami kenaikan. Berarti lo memakai grafik yang ini. Jadi lo tinggal pindahin aja nih, lo gambar, dengan set. Nah, berarti lo nggak gambar. Berarti ketika NCO-nya naik, gitu kan? Ketika NCO lo naik, berarti kan NCO naik, demand lo geser ke kanan kan? Demand loanable funds geser ke kanan, karena demand loanable funds itu adalah I plus NCO. Oke, terus NCO lo ini juga geser ke kanan, karena kan langsung ini kan kurva NCO, berarti kan directly affected dong. Berarti kurva NCO-nya geser ke kanan, terus tinggal lo bikin aja juga keseimbangan yang baru. Awalnya di sini di A, terus jadi di B sini, berarti R-nya mengalami kenaikan nih. R mengalami kenaikan, harus lo tabrakin juga ke kurva NCO yang baru. Oke, kurva R-nya yang baru dapat di titik ini, lo bawa ke bawah, dapat kurva supply domestic currency yang baru. Nah, tadi keseimbangan awalnya di sini, sekarang keseimbangan awalnya di sini. Berarti dari A ke B, oke? Berarti exchange rate-nya itu mengalami penurunan. Berarti dapat nih kesimpulannya, ketika NCO-nya mengalami kenaikan, itu menyebabkan terjadinya R-nya naik, dan juga exchange rate kita mengalami penurunan, gitu. Atau exchange rate-nya mengalami depresiasi, gitu. Oke? Nah, berarti dari buatlah analisa gambar khusus menggunakan nilai tukar. Oh ya udah gitu. Nah, berarti dapat nih kesimpulannya adalah ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke, kita lanjut ke materi supply and Kak, demand. ada pertanyaan nggak? What? Apa-apa? Untuk di Apa-apa? UAS, untuk tipe Hmm. pertanyaan kayak gini, itu tuh Hmm. kita tuh bisa cukup ngejelasin interest rate-nya naik, abis itu exchange rate-nya turun. Apa kita harus benar-benar jelasin satu-satu secara detail grafik yang kita gambar, Kak? Oh iya, lu harus jelasin detail. Ini kan buat biar gampang doang. Tapi kalau misalnya selalu ya di UAS tuh selalu narasi gitu ya. Jangan lu bikin ini notasi males gitu, jangan ya. Jangan kayak gini, lu harus bikin penjelasannya. Jadi kayak misalnya di awal lu ngebacot dulu nih, ketika ketika terjadi krisis ekonomi berkepanjangan, itu kan di soal menyebabkan bahwasanya net masyarakat membawa kapitalnya itu keluar dari negara Venezuela, sehingga itu menyebabkan nilai NCO-nya mengalami kenaikan. Ketika NCO itu mengalami kenaikan, itu mempengaruhi kurva loanable funds market. Kurva loanable funds marketnya itu terpengaruh. Terpengaruhnya adalah dari sisi demand, di mana demand itu nilainya sama dengan I plus NCO. Ketika NCO naik, otomatis demand loanable funds yang mengalami kenaikan, menciptakan equilibrium baru dari A ke B. Dari A ke B, menciptakan nilai R-nya itu mengalami kenaikan.
gitu. Terus di sisi lain kurva NCO-nya itu juga mengalami pergeseran secara langsung karena NCO mengalami peningkatan sehingga kurva NCO itu bergeser ke kanan juga. Nah, lalu keseimbangan di kurva Lownable Funds-nya ini dipertemukan dengan kondisi di kurva NCO yang baru ya diderivasikan mendapatkan kurva supply domestic currency yang baru di S2 sini. Sehingga tercipta keseimbangan baru dari A ke B menciptakan exchange rate-nya itu mengalami penurunan gitu. Exchange rate-nya mengalami depresiasi gitu. Harus lu jabarin kayak gitu gitu. Jangan dibikinnya jangan kayak gini doang gitu jangan ya. Oke, Kak. Kak, kamu Woi, saya mau ngecek penasaran doang, Kak. Ini, woi, asumsi apa? kalau pertanyaan itu berdasarkan kalau pemerintah memberikan suatu insentif terhadap investment. Berarti kan Mm-mm. itu kan bergerak shiftingnya, demand-nya itu kan ke atas ke kiri, ke kanan. Tapi Mm-mm. karena itu ngefeknya itu kepada interest rate, berarti ini lebih kayak ke grafik NCO-nya itu hanya hanya moving along the curve kan, Kak, bukan Betul, shifting betul. the curve. Karena Betul. efeknya ke interest rate doang. Oke, Mm-mm, Kak, thank you betul. informasinya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya tadi pertanyaan yang tadi itu gini ya, misalnya lo punya gini kan, kurva gini, gini gitu kan. Terus tadi misalnya ini adalah supply, ini adalah kurva demand gitu kan. Terus ini lo punya kurva NCO. Terus ini ada kurva sub. Dari sini set, ini kan dapat kurva supply domestic currency kan. Terus lo punya di sini adalah demand domestic currency. Nah, kalau misalnya tadi yang ditanyakan itu kan dia pengaruhnya ke I ya, ini naik. Kalau ini kan dia NCO-nya naik. Kalau NCO naik, ini kan demand-nya geser ke kanan, kurva ini juga geser ke kanan. Tapi kalau misalnya I yang naik, kurva NCO-nya ini nggak naik nih, nggak boleh geser, nggak boleh shifting, karena ini kan kurva NCO, sementara yang berubah itu adalah I. Nah, berarti kalau I itu pengaruhnya cuma ke si demand ini doang, berarti demand yang ini doang yang geser ke kanan. Set, berarti dia geser ke kanan sini. Perlu temuin kurva NCO yang baru, dapat di sini, gitu. Nah, maka dia exchange rate-nya juga naik, exchange rate naik, real interest rate-nya juga naik. BTW, sorry gue lupa ngejelasin. Jadi gini ya, kalau misalnya di sini lu nulisnya R ya, atau real interest rate, make sure di sini adalah lu tulisnya real exchange rate, oke? Okay? Karena lu nggak boleh menganalisa satu variabel real, satu variabel nominal, oke? Okay? Tapi kalau misalnya di sini lu nulisnya adalah I atau nominal interest rate, maka di sini lu nggak boleh nulisnya real exchange rate, lu tulisnya adalah NER, nominal exchange rate, gitu. Oke? Okay? Udah cuma gitu doang sih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, oke. Gue lanjut ke supply demand sekarang ya. Nah, ntar gitu. Nah, jadi gini. Tadi kan sekarang kita ngebahas supply dan demand ya, atau agregat supply dan agregat demand. Tapi agregat supply itu dibagi jadi dua, long run agregat supply sama short run agregat supply. Nah, short run agregat supply itu bentuknya kayak gini. Dia upward sloping, sementara long run agregat supply dibentuknya vertikal, tegak lurus, sedangkan agregat demand itu bentuknya dia downward sloping atau dia bentuknya menurun, oke? Nah, masing-masing kurva ini punya penjelasan kenapa bentuknya kayak gitu gitu. Oke, yang pertama dulu yang paling gampang nih, kenapa si LRAS itu bentuknya tegak lurus? Nah, berarti kalau misalnya suatu kurva yang bentuknya tegak lurus, berarti kan si variabel ordinatnya itu tidak mempengaruhi kurvanya kan? Atau nilai variabel di sumbu Y ini itu tidak mempengaruhi kurvanya. Makanya bentuknya tegak lurus. Jadi kayak mau berapapun harganya, ya gue cuma bakal nge-supply levelnya di titik ini doang gitu. Oke. Nah, pertanyaan adalah kalau misalnya price itu tidak mempengaruhi LRAS, apa yang mempengaruhi LRAS gitu? Nah, LRAS ternyata itu dipengaruhi oleh namanya resource-nya, jumlah resource-nya. Oke. Nah, resource itu kan lu punya suatu fungsi kayak gini kan di materi UTS. Y itu sama dengan alpha dikali dengan suatu fungsi yang dipengaruhi oleh K, L, dan N, dan H. Oke. Atau si gambar ini semua itu adalah resource yang lu punya. Oke. A itu adalah tingkat teknologi yang lu punya, K itu adalah kapital yang lu punya, L itu adalah labor yang lu punya, dan N itu adalah resource yang punya, dan H itu adalah human capital yang lu punya. Oke. Jadi kalau misalnya salah satunya mengalami kenaikan aja, itu berarti resource-nya itu mengalami kenaikan. Ketika resource mengalami kenaikan, LRS-nya geser ke kanan. Oke. Tapi sebaliknya ketika kapital lu misalnya turun gitu, kapitalnya turun, berarti kan resource-nya turun ke kiri, turun kan, resource-nya turun kan, karena jumlah kapital lu berkurang. Maka LRS-nya itu geser ke kiri. Dia geser ke kiri kalau resource-nya berkurang, geser ke kanan kalau resource-nya bertambah. Kalau misalnya tiba-tiba masyarakat pada meninggal gitu kan, berarti labornya turun nih. Labornya turun, berarti resource-nya juga turun. Resource-nya turun, berarti RAS-nya geser ke kiri gitu. Oke, jadi RAS itu cuma tergantung daripada
jumlah resource yang lu punya. Oke. Gue tekanin sekali lagi adalah dia adalah jumlah daripada resource yang lu punya. Oke. Nah, terus ini ada SRAS nih. Kenapa SRAS itu dia bentuknya upward gitu kan? Nah, kenapa bentuknya upward? Itu karena dia dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah sticky price, sticky weights, dan juga misperception theory. Jadi simpelnya gini, kalau sticky price itu adalah konteksnya adalah menu cost. Jadi misalnya gini, kalau price-nya naik dan menu cost eksis, berarti kan aku nggak gambar kali ya. Terus gini. Misalnya nih, ini gini ya. Lu punya menu nih ya, menu misalnya ayam, terus ini ada babi gitu kan, ada babi, terus ada sapi gitu kan. Nah ini lu jualan nih, ini toko daging Adau gitu kan ya, toko daging Adau. Oke, misalnya toko daging Adau punya menu kayak gini, harga ayam itu misalnya 50.000 gitu kan, harga babi itu gua nggak tahu babi berapa, ya misalnya 100.000 gitu kan, terus harga sapi itu 150 lah, itu 150.000. Nah terus ini kan menu yang gue jual ya, menu menu apa ya, daftar menu harga daging yang gue jual kan. Nah terus ternyata tiba-tiba harga itu mengalami kenaikan, harga di seluruh negara itu mengalami kenaikan. Nah maka harusnya ayam itu dijualnya, harusnya ya harga naik itu harusnya dijual misalnya jadi 70.000 gitu kan, babi itu harusnya dijual nilainya 110.000, terus sapi itu dijual harganya misalnya harusnya 200.000 gitu. Oke. Nah tapi ini kan harga yang terjadi harusnya segini kan. Tapi karena di menu gue ini adalah nulisnya segini, gue nggak bisa ganti daftar menu gue karena nyetak daftar menu itu butuh duit gitu kan. Gue nggak bisa ngeganti daftar menunya, maka gue tetap stuck ngejual harga ayam, babi, dan sapi senilai harga di sini. Padahal seharusnya gue harusnya ngejual ayam, babi, sapi itu harganya di sini gitu. Nah otomatis karena gue jualnya lebih murah daripada harga yang seharusnya terjadi, eh, nih karena harga yang gue jual harga dagangannya itu lebih murah daripada harga yang terjadi, seharusnya orang-orang bakal beli barang gue kan, otomatis karena barangnya lebih murah daripada harga yang seharusnya terjadi. Nah karena orang-orang pada demand barang gue lebih banyak, maka gue bakal supply lebih banyak kan, karena kayak orang-orang oh ternyata banyak orang yang minta barang gue, ya gue bakal supply lebih banyak. Otomatis kalau misalnya semua orang terjadi hal yang sama kayak gue, maka SRAS-nya itu mengalami peningkatan. Makanya ketika price-nya naik, nilainya naik, SRIS-nya itu geser ke is moving ke kanan kan. Berarti dia mengalami kenaikan. Oke? Sorry, ini nggak bukan maaf ya. Jadi gini, misalnya gini. Ini kan berarti aku punya kondisi awal di sini kan. Ini adalah P1 gitu kan, ya SRIS 1. Oke, nah terus kalau misalnya di P2 di sini gitu kan, ini adalah SRAS-nya dia moving ke kanan, lebih banyak meningkat gitu. Oke, makanya ketika price-nya naik, SRS-nya bakal moving naik. Oke. Nah, terus yang kedua nih, ada yang namanya sticky wedge. Sticky wedge itu adalah terjadi karena ada yang namanya kontrak kerja. Jadi ketika harga mengalami kenaikan dan adanya kontrak kerja, otomatis harga barang yang gue jual, misalnya gue tadi pedagang daging tadi ya, gue pedagang daging tadi, misalnya tadi harga ayam itu naik, harga daging-daging itu naik, tapi gue ngegaji tukang potong dagingnya itu nggak berubah gajinya, otomatis harga jual barang gue naik, cost daripada gajinya itu nggak berubah. Berarti kan profit gue mengalami kenaikan kan. Nah kan tadi adalah TR kurangi TC kan. Oke, TR itu berarti P dikali Q, TC itu adalah W dikali L gitu kan. Berarti kalau wages-nya nggak berubah, berarti kan TC-nya nggak berubah kan. Tapi kalau misalnya P-nya naik, tadi kan harga outputnya naik, berarti kan TR gue mengalami kenaikan. TR gue naik, total cost gue nggak berubah, berarti profit gue mengalami kenaikan. Kalau profit gue mengalami kenaikan, berarti untung dong kalau gue jual baik. Berarti untung kalau misalnya gue ngejualin lebih banyak barang lagi kan, maka gue bakal supply lebih banyak lagi. Nah, ketika semua orang terjadi seperti hal itu, maka short-run agregat supply-nya juga mengalami kenaikan gitu. Oke, terus yang terakhir ada namanya misperception theory, atau misperception theory ini adalah relative price. Jadi gini, kalau misalnya price itu secara nasional mengalami kenaikan dan ada misperception akan relative price. Jadi relative price itu adalah misalnya harga barang dulu gitu kan, barang lain. Nah, itu adalah namanya relative price. Jadi harga barang lu dibagi dengan harga barang lain. Nah, terus sekarang lu mikir bahwasannya jadi gini, ini kan price naik nih, price naik.
Berarti kan kalau price naik, harusnya harga barang lu naik, harga barang orang lain juga naik kan? Karena nih harga price level secara keseluruhan. Nah, tapi lu salah mikir gitu kan? Lu salah mikir nih. Kayaknya cuma barang gua doang yang naik, barang orang lain tuh nggak berubah gitu. Nah, otomatis price relatifnya ini mengalami kenaikan kan? Nah, lu salah mikir nih, kenaikan price relatif ini, lu pikir terjadi karena orang-orang meminta barang lu lebih banyak. Tapi terjadinya karena ya emang price level secara keseluruhan itu naik aja gitu. Oke. Nah, karena lu salah mikir, harga harga barang lu harga barang lu doang yang naik karena orang meminta barang lu lebih banyak, akhirnya lu jadi supply lebih banyak karena lu mikir orang-orang suka barang lu. Otomatis lu bakal jadi supply lebih banyak. Nah, ketika orang semuanya salah mikir kayak gitu, short run agregat supply-nya itu bakal mengalami kenaikan gitu. Oke. Jadi short run agregat supply itu upward karena dijelaskan oleh tiga hal, sticky price, sticky width, dan juga misperception theory. Nanti adalah masing-masing keywordnya ya, main cost, kontrak kerja, sama relative price. Oke. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa AD itu downward? AD itu downward itu dijelaskan oleh tiga hal juga. Yang pertama disebut sebagai namanya wealth effect, interest rate effect, dan juga exchange rate effect. Nah, gini, logikanya kalau misalnya P-nya turun gitu kan, ini kan tadi AD itu bentuknya downward kan, berarti ini P, ini adalah, apa ya tadi ya? Iya gitu kan ya. Sama ini ada P2. Oke. Sorry, gue jangan pakai AD gitu ya. Berarti ini AD1, ini AD2 gitu. Oke. Nah, sekarang gini, kalau harga turun, berarti kan purchasing power lu mengalami kenaikan ya. Misalnya tadi misalnya gini deh, lu punya duit 100.000 gitu kan, lu punya 100.000, terus harga mie ayam gitu kan, harga mie ayam itu harganya 20.000 gitu kan. Terus sekarang harga mie ayam yang baru itu adalah harganya 10.000 gitu kan. Nah, duit 100.000 lu, kalau harga mie ayam 20.000, lu bisa beli berapa mangkok? Bisa beli 5 kan, 100 dibagi 20. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya harga mie ayam jadi 10.000 doang, berarti lu bisa beli berapa mangkok? 10 mangkok kan? Berarti purchasing power daripada duit 100.000 lu mengalami kenaikan kan? Awalnya cuma bisa beli 5 mangkok doang, sekarang duit 100.000 lu itu bisa beli 10 mangkok. Oke? Otomatis purchasing power lu itu mengalami kenaikan, karena awalnya cuma bisa beli 5, sekarang bisa beli 10. Berarti duit 100.000 ini mampu membeli barang lebih banyak kan? Nah, maka ketika harga turun, itu menyebabkan purchasing power-nya mengalami kenaikan. Ketika purchasing power lu mengalami kenaikan, berarti kan lu merasa lebih sejahtera kan? Karena tadi cuma bisa beli 5, sekarang lu bisa lebih 10, gue merasa lebih sejahtera kan? Nah, ketika lu merasa lebih sejahtera, maka lu akan meningkatkan konsumsi lu. Gitu, oke? Kalau lu merasa lebih sejahtera, maka lu bisa meningkatkan konsumsi lu. Oke? Nah, yang kedua nih, ada yang disebut sebagai namanya interest rate effect. Oh, sorry, ini kan P turun menyebabkan C-nya naik ya. C itu adalah bagian daripada AD kan, karena AD itu sama dengan C plus I plus G plus NX. Berarti kalau C-nya naik, AD-nya naik. Oke? Nah, terus yang kedua, itu ada disebut sebagai namanya interest rate effect. Interest rate effect gini, kalau misalnya harganya turun ya, kasusnya misalnya harganya turun, berarti kan untuk mengkonsumsi kuantitas yang sama, lu memerlukan lebih sedikit duit kan. Jadi kalau misalnya tadi misalnya ini lu punya duit 100.000, harga mie ayam awalnya 20.000, sekarang harganya jadi 10.000. Misalnya lu cuma butuh beli mie ayam itu seminggu cuma 5 mangkok doang gitu. Oke? Cuma butuh beli 5 mangkok doang. Berarti kalau misalnya harga awalnya 20.000, berarti kan lu perlu duit 100.000 kan. Tapi kalau misalnya harganya sekarang jadi 10.000, lu cuma perlu megang duit berapa? Gocap doang kan? Awalnya lu perlu duit 100.000, sekarang lu cuma perlu gocap doang. Berarti kan lu membutuhkan lebih sedikit duit kan. Makanya money demand itu mengalami penurunan. Oke, nah money demand turun, bisa gambar kurvanya nih. Ini kurva MS, ini kurva MD. Nah, MD-nya itu mengalami penurunan. Keseimbangan awalnya di A sini, sama keseimbangan barunya di sini di B. Nah, dari A ke B itu R-nya mengalami penurunan kan. Nah, maka R-nya turun. Ketika R-nya turun, investmentnya mengalami penurunan. Oke. Investnya mengalami kenaikan. Karena cost of borrowing daripada lu melakukan investasi sekarang lebih murah. Makanya lu bakal investasi lebih banyak. Maka ketika I-nya naik, AD-nya juga mengalami kenaikan. Oke? Nah, terus sekarang yang ketiga, ada namanya disebut sebagai namanya exchange rate effect. Nah, sama ya, kalau misalnya P-nya turun, tadi kan menyebabkan R-nya turun nih kan? R-nya turun. Nah, R turun ini lihat pakai kurva tiga open economy tadi nih. Nah, jadi gini ya. Sebenarnya jadi gini. Sebenarnya kurva ini nih, ini kan ada punya 3 kurva nih ya. Sorry, kita sini. Nih, kurva ini, sebenarnya kurva ini itu bisa lu replace, lu ganti sama kurva money market. Ini kan kurva loanable funds market ya, LFM.
Nah, kurva LFM ini bisa lu ganti jadi money market. Jadi, instead of lu punya kurva supply loanable funds dan demand loanable funds, lu bisa pakai kurva money supply dan juga kurva money demand gitu. Oke? Sama aja. Punya 3 lagi gitu. Ini ada R, ini juga ini berarti ketemuan ke sini, ketemuan ke sini. Ini adalah supply domestic currency, ini adalah demand domestic currency, ini adalah NCO. Jadi sama aja. Jadi sebenarnya kurva ini bisa lu replace menggunakan ini. Tergantung nanti analisa lu itu lebih fokus ke loanable funds atau nanti tiba-tiba ada tentang monetary policy nih, money demand atau money supply. Jadi kalau ada money demand ada money supply, lu replace aja nih kurva ini ganti sama kurva ini. Gitu. Tapi kalau misalnya ditanya adalah tentang loanable funds, supply daripada loanable funds atau demand daripada loanable funds, ya lu pakainya tetap yang ini gitu. Tapi kalau misalnya